يفوق من أضراره. يا ربي صل على النبي وآله. الله الله وكذا السلام يفوق من أضراره. الله الله يا من له سجد البعير توددا وتحببا وتكرما بوقاره. يا من هو النور المقدم أصله، الشمس والأقمار من أنواره. يا ربي صل على النبي وآله. الله الله وكذا السلام يفوق من أضراره. الله الله يا من له طيب يفوق مبارك، الورد والياسمين من أظهاره. شرح الصدور بعلمه وحديثه، وترى القلوب يضيء من آثاره. يا ربي صل على النبي وآله. الله الله وكذا السلام يفوق من أضراره. الله الله حضر الحبيب مع الحبيب فزاده، حسن الحبيب تشوقا لمناله. ثم الصلاة على النبي وآله، وكذا السلام يفوق من أثاره. يا ربي صل على النبي وآله. الله الله وكذا السلام يفوق من أثاره. الله الله السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله.
أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Kunuzul hikmah, bulan suci Ramadan, saat-saat indah, penuh berkah, bersama orang-orang terdekat, keluarga tercinta, kita akan menikmati jamuan sahur dan jamuan berbuka. Kenikmatan yang pada saat yang sama kita ingat dan kita doakan al-ba'isal faqir di antara kita, yang berkekurangan dan yang fakir di antara kita. Ada dua riwayat yang sering saya sampaikan kepada anak-anak sekolah kami yang berhubungan dengan makanan. Yang pertama adalah keduanya riwayat dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi afdalut tahiyati wat taslim. Riwayat yang pertama, saat-saat bulan suci ketika saudara berada dalam hamparan hidangan, sekali lagi pertama syukur kepada Allah Ta'ala, salam salawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bersyukur, berterima kasih kepada yang mengantarkan melalui mereka nikmat itu sampai pada kita. Dan yang keempat, doakan al-ba'isal faqir di antara kita yang berkekurangan dan yang fakir. Nah, dua riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Yang pertama adalah sesungguhnya bagian makanan yang paling berkah adalah bagian akhirnya. Dengan itu, Imam alaihissalam mengajarkan kepada kita agar kita benar-benar dapat menghabiskan makanan yang kita santap, mengambil yang betul-betul memang ingin kita nikmati dan kita perlukan untuk tidak menyisakan dari makanan itu. Mungkin dahulu kita diajarkan orang tua kita dengan tradisi daerah masing-masing agar menghabiskan pinggan itu. Sesungguhnya riwayatnya dari Imam Muhammad Al-Baqir adalah bagian makanan yang paling berkah adalah bagian paling akhirnya. Dan yang kedua, masih dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, sesungguhnya ketika makanan terhampar itu, siap dihidangkan, disajikan itu, Allah telah turunkan malaikat yang bersiap untuk mendoakan dia yang menikmati makanan itu. Dan mendoakan baginya ampunan Allah Ta'ala sampai ia selesai menikmati makanan itu. Ketika saudara menikmati makanan itu, malaikat itu tidak henti-hentinya memohonkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara. Tetapi ada syaratnya, yaitu kita memulainya, mendahului, menikmati makanan kita itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata mengucap Bismillahirrahmanirrahim dalam begitu banyak riwayat itu erat kaitannya dengan keberlangsungan amal-amal kita. Waliyadzubillahi min dzalik, kalau satu saat kemudian kita merasa kita berbuat banyak, kita beramal, tetapi ketika Allah Ta'ala perlihatkan sahifah, perlihatkan catatan amal kita,
semuanya hampa, semuanya kosong belaka. Padahal kita merasa kita berbuat ini dan berbuat itu. Dari Imam Hasan al-Askari alaihi salatu wassalam, dengan sanad yang bersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kulla amrin dhi balin la yudhkaru bismillahi fihi fahuwa abtar. Saudara mengenal kata abtar ini pada inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya musuhmu lah yang keturunannya terputus. Atau misalnya la tusalli alayya salatan batra, jangan sampaikan salam salawat kepadaku dengan salawat yang terputus. Jadi abtar artinya terputus, terhenti, tidak sampai. Dan dari baginda Nabi SAW, setiap perkara yang tidak didahului dengan nama Allah, la yudhkaru fiha bismillah fahuwa abtar, maka setiap amalan yang tidak didahului dengan nama Allah Subhanahu wa taala, amalan itu terputus. Seakan-akan kedua malaikat yang Allah taala wakilkan untuk mengabadikan setiap kebaikan kita tidak menggerakkan penaknya untuk mencatat amalan kita kalau tidak kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin perkara yang sederhana, tapi pada saat yang sama adalah penyertaan akan semua yang kita lakukan ini, kebersamaan. Kita serahkan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan semua juga dapat terlaksana melalui nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makna Bismillahirrahmanirrahim ada di situ pada setiap amalan apapun. Hatta bahkan ketika saudara hendak mengucapkan salam, hendak melangkahkan kaki dan lain sebagainya, agar dihitung, dicatat menjadi amalan yang bersambung hingga hari kemudian, dahulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karenanya ada doa yang dapat saudara dawamkan, yaitu Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar. Kita menyebut nama Allah, kita ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula dengan segala karunia, segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah taala kehendaki terjadi, yang tidak Allah taala kehendaki tidak akan terjadi. Dan kita menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu akbar, memulai setiap apapun yang insya Allah kita lakukan. Bismillahi Allahu akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Yang ke-11, kata-kata ejekan atau cemoohan, as-sukhriyah wal istighza. Al-Quran mengatakan, hei orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek kaum yang lain, karena barangkali yang diejek itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah perempuan mengejek perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diejek itu lebih baik dari mereka. Dalam terjemahan ini disebutnya memperolok-olokan. Jadi orang-orang beriman, janganlah satu kaum memperolok-olokan kaum yang lain. Memperolok-olokan itu mencari-cari aibnya, dijadikanlah aib orang lain itu sebagai bahan hiburan bagi mereka. Dan dalam Al-Quran disebutkan, sebab boleh jadi orang yang kamu perolok-olokan itu lebih baik. Kata para ahli tafsir, kalau dalam Al-Quran disebut boleh jadi, itu pasti jadi. Karena itu diucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak bicara tentang kemungkinan. Jadi kalau kita menjelek-jelekan orang, itu orang yang kita jelek-jelekan akan menjadi lebih baik dari kita.
Di dalam pandangan Allah, orang yang kita jelek-jelekan itu akan menjadi lebih mulia daripada kita. Orang yang kita hinakan, kedudukannya di hadapan Allah menjadi lebih mulia dari kita semua. Saya takut itu nanti para pembantu kita yang sering kita rendahkan di rumah, nanti di akhirat menjadi orang yang lebih mulia dari kita. Nanti karena itu kalau pulang, panggil itu pembantu itu, sekarang giliran kamu deh, ya, hinalah saya ini, ucapkan makian apa saja, perolok-olokan saya, cemoohkan saya. Dicoba itu latihan. Penyakit yang ke-13 katanya berjanji yang palsu, berjanji yang bohong. Menyampaikan janji, tapi janjinya itu memang janji palsu ya, janji bohong. Walaupun mungkin itu diucapkan sebagai ekspresi cinta. Kalau orang sudah cinta kan biasanya meningkatkan kecintaan itu dengan mengobrol janji. Kemudian sumpah palsu. Sumpah palsu. Atau berbicara yang bohong atau sumpah palsu. Yang ke-14. Ada beberapa bohong yang diperbolehkan. Di sini disebutkan oleh Al-Ghazali itu juga. Satu, bohong untuk melindungi nyawa. Kalau ada orang mau dibunuh, seorang penjahat mengejar kita, kemudian menanyakan orang yang berlindung di rumah kita, kita boleh bohong untuk melindungi orang yang bersangkutan dari kezaliman orang lain. Kembali lagi kepada ayat ini, Tuhan tidak suka kebohongan atau ucapan yang buruk itu, kecuali untuk membela orang yang dizalimi. Yang kedua, kebohongan diizinkan apabila dimaksudkan untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Ada white lie, ada black lies, ada bohong hitam, ada bohong putih. Bohong putih ialah berbohong untuk mendatangkan kemaslahatan. Kadang-kadang kejujuran bisa mencelakakan kan. Dalam hubungan suami istri misalnya ada kan katanya salah satu cara untuk menjalin hubungan supaya menjadi lebih akrab adalah disclosure. Dosa yang ke-15 mempergunjingkan, dosa lidah yang mempergunjingkan yang sering kita bicarakan tadi itu. Ada beberapa hal yang mempergunjingkan itu diperbolehkan, tapi itu terlalu panjang. Sekarang kita masuk pada pembicaraan yang terakhir ini. Tahap-tahap kita latihan puasa bicara itu. Kita tidak boleh sekaligus langsung pulang dari sini melakukan puasa bicara. Ada orang ngobrol, kita diam aja. Sehari kita diam, mungkin orang-orang udah jadi masalah, biarin aja. Tapi 2 hari kita diam, orang mulai bertanya-tanya. 3 hari kita diam, kita udah dibawa ke psikiater. Katanya psikiater langsung akan memeriksa ini katatonia. Apalagi kalau yang diam itu bukan hanya mulutnya, seluruh tubuh kita juga diam gitu. Salah satu dalam tanda petik kejahatan para psikiater ialah dia tidak mengizinkan orang lain untuk memilih diam. Kadang-kadang diam itu diperlukan karena dia sudah tidak bisa lagi mengatasi berbagai persoalan. Jadi seperti binatang terenggiling gitu, kalau dia menghadapi bahaya dia membungkus dirinya bergulung-gulung, dia diam saja membeku. Itu sudah diwariskan kepada kita secara evolusi dari zaman dulu. Jadi diam adalah cara yang paling penting untuk menyelamatkan diri kita. Tapi itu, kalau menurut dokter, wah itu penyakit jiwa. Itu tanpa babi bu, kita dimasukkan langsung ke bangsal psikiatris. Kita bisa disuntik insulin, bisa pingsan seminggu. Kita diberi suntikan listrik, electrical shock. Kita bisa dipaksa makan sambil dipukuli. Semua tanpa pengadilan, tanpa pengacara, tanpa pembela. Itu belum pernah itu ada orang berbuat zalim sambil dibayar lagi. Selain para psikiater. Ini tahap-tahap yang harus kita lakukan. Tahap yang paling bawah, meninggalkan penyakit-penyakit lidah yang tadi disebut. Meninggalkan dusta, caci maki, kata-kata kotor, kata-kata bohong, sumpah palsu, itu kita tinggalkan. Itu kan tahap yang paling rendah dalam latihan
itu latihan puasa bicara. Yang kedua, berusaha meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kita sudah tinggalkan segala penyakit lidah itu, tapi kita masih bicara juga, dan sebagian pembicaraan kita ada yang tidak bermanfaat. Tahap yang kedua, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, meninggalkan kelebihan pembicaraan. Dan yang terakhir, seperti yang saya sebutkan, itu hanya untuk periode-periode tertentu saja kita meninggalkan semua pembicaraan. Diperlukan ada waktu-waktu tertentu ketika kita merenung sendirian, bermeditasi atau bertafakur. Kita tidak mau bicara dengan siapapun. Itulah puasanya Siti Maryam, puasanya Nabi Zakaria alaihi salam, puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terakhir itu hanya untuk periode-periode yang tertentu.